Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku, sahabat muslim dan muslimah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya, dan semoga dengan rahmat tersebut dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni semuanya, dan semoga kita dibimbing di atas ketaatan dan dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Di halaman 196 kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Syarhu Ba'di Fawaidi Suratil Fatihah. Matan yang ke-19. Wa ammal ayatani al-akhiratani fa fihima minal fawaidi dzakara ahwalan nasi qasamahumullahu ta'ala thalathata asnafin mun'amun alaihi wa maghdubun alaihi wa dhalun. Dua ayat terakhir, Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, mengandung banyak faidah yang bisa kita petik, yaitu menyebutkan keadaan manusia. Manusia itu keadaannya berbeda-beda. Allah telah membagi mereka menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah mun'amun alaihi, yaitu orang-orang yang telah diberikan nikmat. Kelompok kedua maghdubun alaihi, orang-orang yang dilaknat, yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah. Kemudian kelompok yang ketiga ad-dhalun, yaitu orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, an-nasu imma mun'amun alaihim wa imma maghdubun alaihim wa imma dhalluna. Ya, manusia itu keadaannya berbeda-beda. Bisa jadi ia adalah kelompok mun'amun alaihim, atau ia kelompok maghdubun alaihim, atau yang ketiga yaitu doluna. Fal mun'amu alaihim, kelompok yang pertama mun'amu alaihim, siapa mereka? Hum alladzina akhadul ilma wal amala, yaitu orang yang mengambil ilmu, orang yang terus mengupdate ilmunya, mencari ilmu, menambah ilmu, membaca keterangan-keterangan para ulama. Ya. Ia tidak absen dari menuntut ilmu, ia tidak pensiun dari menuntut ilmu. Ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, berdasarkan penjelasan para salafus soleh, para pendahulu yang soleh. Ya. Dan wal amala, dan mempraktekannya, mengamalkannya. Ini adalah kelompok yang pertama, al-mun'amu alaihim. Jadi orang yang tidak mau menuntut ilmu, orang yang malas-malasan menuntut ilmu, ya, bagaimana mungkin ia bisa beramal kalau dia tidak memiliki teori yang benar tentang amalan yang benar? Ya. Demikian juga orang yang tidak mengamalkan ilmu yang sudah diketahuinya. Jadi orang yang dikategorikan sebagai kelompok al-mun'amu alaihim, yaitu orang yang mengambil ilmu, menuntut ilmu terus-menerus, dan mengamalkannya. Ya. Kelompok yang kedua, wal maghdubu alaihim, yaitu orang-orang yang dimurkai, yang dibenci oleh Allah. Siapa mereka? Humul ladzina akhadul ilma wa tarakul amal. Orang-orang yang mengupdate ilmunya, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, namun sayang ia tidak mengamalkannya, ia tidak mempraktekannya,
sudah tahu itu wajib, ia tidak mengamalkannya. Sudah tahu hal tersebut haram, justru ia malah melakukannya. Ya. Sudah tahu itu adalah pelanggaran, nekat melakukannya. Ya. Orang yang memiliki ilmu atau orang yang terus-menerus menuntut ilmu tetapi tidak diamalkan, tidak dipraktekkan, maka masuk ke dalam kelompok al-maghdubu alaihim. Ya. Jadi orang yang menambah ilmu tetapi tidak mengamalkannya masuk ke dalam kelompok ini. Ya. Orang yang sudah tahu halal dan haram tetapi justru malah amalannya bertolak belakang, ya, mempraktekkan yang haram, meninggalkan yang halal. Ya. Ini termasuk kelompok al-maghdubu alaihim. Kelompok yang ketiga ad-dalluna. Siapa? Humul ladzi akhadul amala wa tarakul ilma. Orang yang banyak melakukan amalan tapi tanpa ilmu. Ya. Tidak mau menuntut ilmu. Sudah merasa cukup ilmunya, sudah merasa tidak perlu lagi menambah ilmu, tidak perlu lagi membaca kitab-kitab para ulama, tidak perlu lagi mendengarkan penjelasan keterangan para ulama. Ya. Maka ini termasuk orang yang dolun, orang yang beramal, orang yang beribadah tanpa ilmu, meninggalkan ilmu, meninggalkan petunjuk. Anta tas'alullaha an yaj'alaka ma'al mun'ami alaihim. Ya. Ketika kita membaca surat Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta, yaitu kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kita, agar Allah menjadikan Anda bersamaan dengan orang-orang yang mun'ami alaih, orang-orang yang telah diberikan nikmat, yaitu Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para ulama yang mengikuti jejak mereka. Wa an yujannibaka tariqal maghdubi alaihim wa tariqal dallin. Dan kita memohon kepada Allah siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita memohon kepada Allah agar kita bersama dengan orang-orang yang menempuh jalan, yaitu orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, orang-orang yang telah diberikan nikmat, bukan jalan yang ditempuh oleh orang-orang maghdubi alaihim dan dallin. Kita memohon kepada Allah agar kita dijauhkan dari jalan maghdubu alaihim dan jalan dallin. Wa hadhi syuratun, wa hadhi syuratin. Surat ini azimatun, surat yang sangat agung. Ya. Ini adalah surat yang sangat agung, sangat mulia. Walidzalika faradahallahu 'alaika fi kulli ra'atin. Limada? Oleh karena itulah Allah mewajibkan, menjadikan surat Al-Fatihah ini rukun di setiap rakaat. Limada? Kenapa? Li ajli ma fiha min hadhil asrari. Karena ada rahasia yang sangat berharga, rahasia-rahasia yang tersimpan di dalamnya yang bisa kita petik, yang bisa kita pahami, yang bisa kita pelajari. Inilah pentingnya para ulama menjelaskan sebagian faidah yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Karena begitu agungnya kandungan yang ada di dalamnya. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah agar kita bersama dengan orang-orang yang telah diberikan nikmat, yaitu orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus. Dan kita memohon kepada Allah dijauhkan dari jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang dimurkai dan orang-orang yang sesat. Selanjutnya matan yang ke-20, fal maghdubu alaihim, maghdubu alaihim siapa mereka? Ahlu ilmin, orang yang memiliki ilmu. Ya, ulama, orang yang memiliki ilmu. Laisa ma'ahum amal, tetapi tidak mempraktekannya, tidak mempraktekkan ilmu tersebut, tidak mengamalkan ilmunya. Ya, orang yang memiliki ilmu dan tidak mengamalkan ilmu, dia memiliki ilmu yang benar,
memiliki ilmu yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, yang bersumber dari kitab suci, tetapi tidak mempraktekannya. Ya. Penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, wahum al-yahud, yaitu mereka adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, orang-orang yang telah diberikan kitab suci Taurat, diberikan kitab suci Zabur, Injil dan seterusnya. Tetapi mereka tidak mempraktikannya. Ya. Bahkan mereka justru malah merubahnya. Ya. Wa man sara ma'ahum fi hadzal madmari min hadhil ummati, dan siapa saja dari umat ini yang menempuh jalan seperti jalan yang ditempuh oleh orang-orang Yahudi, maka ia pun bisa masuk ke dalam kelompok al-maghdubu alaihim alladzina ta'allamu wa lam ya'malu bi ilmi. Orang yang menuntut ilmu, orang yang berusaha mencari ilmu, mendapatkan ilmu yang benar tetapi tidak mempraktekannya, tidak mengamalkan ilmunya. Ya, maka ilmu yang benar itu tidak cukup kalau belum diamalkan. Ilmu yang benar kemudian diamalkan. Ya. Jadi informasi yang kita terima itu sahih tidak dari Nabi, benar tidak dipraktekkan oleh sahabat. Ya. Ada contohnya tidak, ada tauladannya tidak dari Nabi, ada contohnya tidak dari sahabat. Ya. Kalau ada, maka kita mengamalkannya. Adapun kalau tidak ada, tidak perlu kita mempraktekannya. Ya. Kemudian berikutnya matan yang ke-21, wadalluna ahlu ibadatin laisa ma'aha ilmun. Dollun adalah kelompok ahli ibadah yang tidak didasari dengan ilmu yang benar. Ia beribadah hanya mengikuti tradisi, beribadah hanya ikut-ikutan orang tanpa mengetahui landasannya, tanpa mengetahui dasar. Ia tidak tahu ibadah tersebut benar atau salah. Ia tidak tahu ibadah tersebut ada contohnya dari Nabi atau tidak. Ia tidak tahu apakah amalan tersebut pernah dipraktekkan atau tidak oleh para sahabat. Ya. Kita lihat penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, minhum as-sufiyatu al-mubtadi'atu al-muharrifuna kulluhum yadkhuluna fi dhallin. Siapa kelompok ad-dhallun? Di antara mereka sebagiannya adalah kelompok sufiyah, kemudian ahli bid'ah, kemudian muharrifun. Ya. Semuanya masuk ke dalam kategori kelompok dhallun. Mengapa? Li'annahum yastagiluna bil ibadati wa yatrukuna ilma. Karena mereka lebih didominasi sibuk beramal dan meninggalkan ilmu. Beramal terus, tidak pernah mengupdate ilmunya, tidak pernah menambah ilmunya. Ya. Sehingga amalan-amalannya banyak yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi. Amalan-amalannya di atas hadis-hadis palsu, hadis-hadis lemah. Amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, tidak sesuai dengan apa yang dipraktikkan oleh salafus saleh, tidak pernah diamalkan oleh para sahabat. Ya. Yaquluna, mereka mengatakan, al ilmu yasgoluka anil amal. Ilmu itu akan membuatmu sibuk dari beramal. Ya. Gak usah terlalu banyak ilmunya, yang penting prakteknya. Ya. Ini slogan-slogan manis mereka. Ya. Banyak manusia tertipu dengan slogan mereka. Al ilmu yasgoluka anil amal. Terlalu banyak menuntut ilmu akan menyibukkanmu, akan membuat kamu lupa dari beramal. Yang penting itu prakteknya, yang penting itu amalannya. Ya, adapun ilmu nanti bisa datang dengan sendirinya. Ini berbahaya sekali. Ya. Ilmu nanti datang sendirinya. Allah sanggup memberikan ilmu melalui berbagai cara. Yang penting kita mengamalkannya. Ya, sebagian orang banyak yang tertipu dengan slogan-slogan seperti ini. Ya. Maka tentunya ini adalah keliru. Ya. Sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari, ya,
Al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu lebih dahulu ya daripada ucapan dan perbuatan. Ya, jangan sampai kita beramal dulu lalu kemudian kita mencari ilmunya. Beramal dahulu kemudian kita mencocok-cocokkan ya, dengan ilmu. Ya. Maka tentunya ini tidak benar. Kita harus memiliki ilmu dulu, ilmu yang benar dulu. Setelah tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang dianjurkan, maka kita amalkan. Setelah kita tahu mana yang haram, mana yang dilarang, mana yang makruh, kita tinggalkan. Ya. Apabila tidak wajib, maka ya jangan kita mewajib-wajibkan diri untuk mengamalkan sesuatu yang tidak diwajibkan. Jangan kita memberat-beratkan diri dengan suatu amalan yang tidak dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian berikutnya matan yang ke-22, wa in kana sababun nuzuli fil yahud wan nasara fa hiya likulli min man ittasafa bidzalika. Maka ini menjadi sebab turunnya ayat. Ya. Seandainya ini menjadi sebab turunnya ayat untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka ini juga menjadi sebab ya bagi siapa saja yang memiliki sifat seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jadi ayat ini bukan hanya berlaku untuk orang Yahudi dan Nasrani saja. Siapa saja dari umat ini, dari umat Islam ini, yang mengikuti karakter, yang mengikuti tingkah pola Yahudi, maka masuk ke dalam al-maghdubu alaihim. Siapa saja dari kalangan umat ini yang mengikuti sifat, mengikuti tingkah laku orang-orang Nasrani, maka masuk ke dalam kelompok dolun. Penjelasan dari Syekh Al-Fauzan, in kana sababun nuzuli al-maghdubu alaihim fil yahud wa dhalin fin nasara fal ibratu bi umumil lafzi. Ya. Karena ungkapan al-maghdubu alaihim dan dhalin ya, meskipun ini ditujukan untuk orang Yahudi dan Nasrani, tetapi ungkapan tersebut umum lafadznya. Ya. Lafadznya umum, la bi khususis sabab. Ya. Tidak dikhususkan, ditujukan untuk Yahudi dan Nasrani saja. Walihada yaqulu ba'du salaf man fasada min ulama'ina fa fihi sibhun minal yahud. Oleh karena itu sebagian para ulama salaf mengatakan siapa saja dari umat Islam, dari kalangan umat Islam, umat kita, siapa saja dari ulama kita, ulama umat Islam, orang yang alim dari kalangan umat Islam, rusak. Ya. Rusak di sini maknanya ia memiliki ilmu tetapi tidak mengamalkannya. Ulama dari orang Islam tapi menyimpang. Ya. Menghalalkan yang haram, ya. Mengharamkan yang halal. Ya. Maka fafihi sibhun minal yahud, maka berarti ia menyerupai Yahudi. Ya, meskipun ia muslim, secara administratif ia muslim, secara identitas dia muslim, dan ia orang yang alim, orang yang pintar bahasa Arab, orang yang bisa membaca kitab gundul, orang yang bisa membaca kitab kuning, membaca kitab para ulama, memiliki ya pengetahuan tentang Islam yang dalam, tetapi ia menyimpang, tetapi ia rusak, berarti ia menyerupai Yahudi. Ya. Demikian juga sebagian salaf mengatakan waman fasada min ubadina fa fihi sibhun minan nasar. Dan ahli ibadah dari kalangan umat Islam yang rusak, ia ahli dalam beribadah, ia banyak beribadah, tetapi ibadahnya tidak didasari oleh ilmu yang benar. Ibadah-ibadahnya bersumber dari hadis-hadis palsu, dari hadis-hadis lemah. Ia meninggalkan hadis-hadis yang sahih, ia meninggalkan amalan-amalan yang dipraktekkan Rasulullah dan para sahabat. Justru ia mengamalkan amalan-amalan yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat. Ahli ibadah dari umat Islam yang seperti ini, yang rusak, maka berarti ia menyerupai orang-orang Nasrani. Ini sebagian salaf mengatakan seperti itu. Jadi sekalipun ia muslim, kalau ia beribadah tanpa ilmu, berarti ia memiliki penyerupaan dengan orang-orang Nasrani. Demikian
Juga orang yang memiliki ilmu, ya seorang ustaz, seorang dai, tetapi berani berbuat dosa terang-terangan di depan umum, berbuat bohong di depan umum, berbuat gosip di depan umum, berarti ia menyerupai Yahudi. Ia tahu dusta itu dosa besar. Ya. Ia dengan terang-terangan di depan publik memakai gelar palsu, mencantumkan SPDI palsu yang ia tidak pernah meraihnya dengan cara yang legal, dan ia tidak bertobat, maka ia menyerupai tingkah pola Yahudi karena ia seorang ustaz. Demikian juga seorang dai yang terang-terangan berbuat gosip, tidak malu untuk menggunakan harta yang tidak halal, menyerobot aset milik lembaga lain yang resmi disahkan pemerintah atas nama dakwah, atas nama pembangunan Islamic Center, berarti ia menyerupai Yahudi. Ia tahu tetapi ia rusak, tidak mengamalkan apa yang sudah diketahuinya. Kemudian selanjutnya matan yang ke-23. Ats-tsalis man ittasafa bil ilmi wal amali wa hum al-mun'amu alaihim. Kelompok yang memiliki sifat yaitu senantiasa mengupdate ilmu, terus-menerus menambah wawasan ilmunya, membaca keterangan para ulama, membaca keterangan dari para salafus saleh, terus mengupdate, menambah ilmunya dan mengamalkannya, ya. Mereka disebut al-mun'amu alaihim. Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Wa man yuti'illaha wa rasulah, dan siapa saja yang mengikuti Allah dan Rasulnya, mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis Nabi yang sahih, faulaika ma'al ladzina an'ama Allah, maka ia akan bersama dengan orang yang, dengan kelompok yang telah Allah berikan nikmat, alaihim kepada mereka, minan nabiyyin, yaitu dari kalangan para nabi, wasiddiqin, dengan orang-orang kelompok yang mencintai kebenaran, wasyuhada'i, dengan orang-orang yang mati syahid, wassolihin, dan orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Haula'i hum al-mun'amu alaihim, mereka adalah kelompok al-mun'amu alaihim. Fa idza aradta an takuna ma'ahum fajma'a bainal ilmi an-nafi'i wal amali shalih. Apabila engkau berharap bersama, dikelompokkan dengan orang-orang mun'amu alaihim, ya, maka tentunya engkau berusaha mengumpulkan, ya, antara ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dari hadis-hadis Nabi yang sahih, dari Al-Quran, berdasarkan keterangan para ulama ahlu sunnah wal jamaah, dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan yang mengikuti mereka, mengumpulkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, wal amalis sholih, dan mempraktekannya, mengamalkannya dengan ikhlas, dengan mutaba'ah, ya, dengan amal soleh. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita dikelompokkan ke dalam kelompok al-mun'amu alaihim. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.